Hmm. Nah, kalau soal soal kontrak nih, aku sebenarnya menarik juga karena aku belum pernah dan aku ingin tahu, gitu kan. Apa namanya tadi kan kalau udah disebutin sama Mbak Tika kalau nggak salah soal kontrak itu adalah gimana kita memahami eh, kurikulum, eh Kurikulum. Mm-mm. kurikulum based on our past kan. Pola berulang di yang ada Kehidup. yang telah terjadi ya, pola Ya. berulang yang Mm-mm. terjadi gitu kan Terjadi di hidup kita. di Mm-mm. hidup kita, pola Mm-mm. berulang gitu. Apakah itu maksudnya kayak gini, apa sih? Kenapa sih aku kayak stuck di situ-situ aja? Itu benar gak sih pertanyaan gitu? Mm-mm. Oh, kayak Misalkan kayak kok hmm. aku selalu misalkan kalau pacaran ketemu cowok toksik gitu kan. Jadi soal Bisa kontrak itu kebaca juga membantu di situ. membantu kita untuk itu gitu. Apa Mm-mm. kayak gimana sih soal kontrak itu? Jadi gini, aduh, duh. Mungkin gini, kalau perumpamaannya tadi kan human design operating system ya. Nah, kalau Mm-mm. sorry, bukan operating system, Manual apa book. manual book Manual gitu book. kan. Manual book untuk memahami operating system kita gitu. Nah, kalau si siapa soul contract itu mungkin aku lebih mengibaratkannya kayak kurikulum ya, mungkin silabus. Kalau kita kuliah tuh kan ada silabusnya. Satu semester ini kita pelajarin apa aja gitu kan. Week pertama ngapain, week kedua ngapain. Nah, soul contract itu sebetulnya eh ada istilah-istilah spesifik ya yang aku nggak terlalu pakai gitu. Aku lebih suka mendefinisikannya dengan bahasa yang lebih mudah diterima orang gitu. Karena gini, jadi soul contract itu kita ngelihat gambaran yang lebih besarnya gitu. Kalau human design itu kan bisa very detail gitu kan. Soul contract dia lebih general ya. Jadi kayak secara garis besar gitu kita tuh kurikulum hidup kita tuh mau mempelajari apa sih gitu. Kalau Oh. di bahasa soul contract-nya itu bagian itu tuh disebutnya karma gitu. Tapi kalau aku bilang karma tuh nanti orang suka salah kaprah, dipikirnya Mm. apa sih kayak tentang pembalasan atas perbuatan kita atau reinkarnasi atau apa gitu. Konotasinya agak agak kurang gimana gitu ya. Jadi aku selalu mengibaratkan karma itu seperti kurikulum gitu, mau baik karena karma nggak cuma buruk, bisa ada karma baik juga gitu kan. Tapi kalau aku di bagian karma itu lebih bilangnya mata pelajaran kurikulum gitu. Kita mau belajar apa gitu di dunia ini. Misalkan kalau aku sendiri ya gitu, yang aku pola berulang aku adalah dualisme. Jadi aku bisa punya kayak apa ya kayak kehidupan yang berbeda gitu. Aku punya 1.000 macam topeng yang sampai aku nggak ngerti wajah asliku sendiri yang mana gitu. Jadi challenge-ku adalah di authenticity gitu. Jadi gimana aku menjadi diri aku yang seutuhnya. Memang itu yang harus aku pelajari gitu kan, otentik gitu. Jadi kenapa akhirnya aku ketemu sama hal-hal seperti ini ya karena itu salah satu effort aku untuk gimana eh, mengatasi itu tadi challenge yang harus aku apa pola berulang yang harus aku putus gitu biar aku nggak selalu pakai topeng kemanapun aku pergi gitu kan itu. Nah, ntar ada juga yang disebut sebagai talents gitu. Nah, talents itu kita tuh lahir dengan apa sih dengan gift apa gitu. Kita ada juga yang mungkin oh bakatnya ada yang mungkin eh, ngomong di depan publik gitu, kayak public speaking gitu kan. Apakah aku bilang dia nanti kalau sudah gede bisa jadi presiden gitu, yang suka pidato gitu kan? eh Enggak juga gitu. Itu cuman kayak bakat kita apa aja, tapi at soul level gitu dibacanya dari soul. Terus sama ada yang namanya goals gitu. Jadi itu kayak life purpose kita tuh panggilan jiwa kita ya secara ideal itu akan ke arah mana gitu. Jadi apa kalau buat aku sendiri gitu kan ternyata emang iya panggilan jiwa aku tuh adalah membantu orang lain gitu kan untuk menemukan versi otentik mereka dengan cara aku sendiri harus jadi versi otentikku dulu gitu. Nah, nanti dari situ aku jadi kayak semacam role model bagi orang lain gitu kan. Oh, kalau si ini nih si Madam D ini bisa berani menjadi diri dia sendiri, kenapa aku enggak kayak gitu.
Cuman dia lebih high level ya kalau dibilang bukan yang kayak apa ya? Taktis ya. Bukan taktikal ya. Ini lebih ke arah garis besar aja gitu loh. Secara teknisnya nggak ada tuntunannya juga gitu. Mbak Endang mungkin yang mau share dari pengalaman karena dulu kan sempet takut tuh ini apa tip gitu nanti. Enggak Mbak, aku juga nggak akan ngasih tahu kamu kapan ketemu jodoh, apakah jodohmu datang dari arah Jadi timur, bukan utara, selatan, itu barat, ya, bukan itu ya, bukan timeline hidup, bukan ya? bukan nggak ada timeline ya. Kita bahkan nggak tahu. Mungkin ada sedikit timeline ya. Jadi di dalam soul contract itu ada 2 aspek, satu fisikal sama spiritual gitu. Jadi emang somehow manusia itu didesain ketika kayak setengah perjalanan hidupnya yang pertama itu didesain untuk lebih fisikal. Jadi biasanya sampai umur 35 sampai 40 tahun itu mereka masih fokus di dunia fisikal, which is dunia yang kita hadapi sehari-hari ini kayak ya cari makan, menikah, kerja, berkarir, mengejar cita-cita, sekolah, itulah gitu ya. Fokusnya di arah situ. Nah, pas setelah 35 sampai 40 timeline-nya juga tiap orang beda-beda, cuman biasanya around that age gitu kan, mereka akan mulai mikirin sesuatu yang lebih bermakna dalam hidupnya gitu loh. Jadi mulai spiritualismenya mulai kicking in, jadi mereka mulai banyak mempertanyakan kayak aku tuh sebenarnya ngapain sih di dunia ini gitu kan. Tapi kalau dipikir-pikir ya karena aku sudah menginjak usia itu gitu kan, mungkin Mbak Endang juga, Arlinda juga gitu kan, emang pas di umur-umur segitu tuh mulai banyak mempertanyakan gitu loh, value-value yang dulu aku percayai itu kok mulai jadi ada sedikit tanda tanya ya gitu, mulai banyak mempertanyakan hal-hal yang lebih lebih bermakna gitu kan. Nah itu cuman itu timeline-nya, selebihnya tuh nggak ada timeline apa-apa. Jangan nanya ketemu jodoh lewat soul contract, nggak tahu saya. Iya, jadi aku sempet recall sih waktu even before Tika nawarin, jadi waktu dia itu masih mempelajarin itu. Tak diemin dia cerita itu, aku diem mencerna aja soal kontrak apalagi nih, aku udah gitu kan. Terus aku udah gini, iki sik terus nyambung apa meneh aja aneh-aneh wis Tika iki ngono aneh-aneh aku bengong iki kan gitu. Sempet ada rasa itu tuh sempat ada nih tak akuin di sini gitu kan. Jadi tapi along the way waktu itu sebenarnya Tika nggak nawarin secara langsung ya, tapi dia cerita prosesnya dia mempelajari soal kontrak dan lain-lain sampai akhirnya dia itu merefleksikannya itu ke dirinya sendiri. Ternyata aku tuh punya pattern kayak gini terus loh Mbak, kan bahaya ini nek tak terus waktu itu tuh seperti itu. Nah akhirnya pelan-pelan aku nanya juga apa sih nah, lebih ke sebenarnya aku nanya itu bukan untuk diriku, tapi lebih ke kayak gini loh, kalau kita menemukan sesuatu hal yang totally baru buat kita, dan orang terdekat kita tuh sedang on fire di situ. Kita kan berusaha untuk menyelamin dia untuk apa sih ya? Kamu tuh apa sih yang lagi yang menarik? Iya. yang menarik dan apa beneran sih? Ini tuh apa sih? Itu aku bertanyanya itu lebih ke situ untuk supaya aku nek dia cerita, aku gak mau nyambung. Jadi aku nyambung dan aku gitu kan sampai akhirnya kamu wis lulus ya itu Tik ya wis maksudnya udah selesai ya soal kontrak kursus dan lain-lainnya, ketemu lagi terus dia tuh cuman gini, kamu mau nggak tak bacain? Perlu cuma nama doang, iya nggak Tik? Waktu itu nama doang ya, cuma namanya doang kok nanti yang dimasukin. Nah jujur waktu itu aku sempet gini, namanya itu soul contract kayak tadi Arlinda bilang ini kok kayak tanda tangan jiwa apa? Aku nggak mau bikin kontrak lain apa ini? Jiwaku dibikin kontrak. Aduh, yang aku takutkan itu menurut keyakinanku ini oke nggak ya? Kayak ini bakal musyrik nggak ya? Ini hal-hal yang aku pikir pasti teman-teman juga akan apa sih soal kontrak itu kan? Karena bahasanya itu benar-benar triggering kayak apa ya gitu kan. Biasanya itu marketingnya. Kayak kita tanda tangan darah gitu loh. Tapi sama siapa ini kan gitu kan. Nah, awalnya itu seperti itu. Terus habis itu
ya Bismillahirrahmanirrahim, ya wes Tik, coba deh, aku pengen tahu aja, tapi nggak kepo-kepo banget gitu kan, pengen tahu aja. Nah setelah sama Tika dijelaskan itu tadi secara fisikal, secara spiritual, itu ternyata banyak banget, oh, momennya tuh banyak banget gitu. That's why kenapa aku ngerasa begini ya. Kenapa sekarang aku merasa, maksudnya aku masih struggling di ini. Oh ternyata ini karena katakanlah salah satu case aku ada dependensi dengan struktur dari eksternal. Padahal sebenarnya kalau aku mau, maksudnya aku mau mengolah, talent tadi ya, kalau katanya Tika tadi, aku harusnya build my own structure seperti itu. Nah, kadang di sini kan masih ada keraguan segala macam, itu kan juga karena pola-pola yang lama ya, pola-pola Kondisian. berulang yang lama itu. Nah, terus sampai akhirnya jujur sih waktu itu sempat 3 jam kita ngobrolin itu nggak kerasa, berhenti hanya karena kita lapar. Gitu. Soalnya madamnya lapar, jadi bahaya ini. Iya, Oh ya stop, kita makan madamnya dulu. kalau lapar galak, jadi makan dulu. Ini kok makin pedes ini, lapar ya Tik, ya makan dulu yuk. Iya, jadi sampai waktu itu tuh akhirnya itu tadi, aku menyadarin bahwa saat ini itu sebenarnya bisa dibilang sudah ngomongnya gimana Tik, apa yang aku lakukan sekarang ini itu align dengan istilahnya Itu. kurikulum Dengan itu, apa istilahnya? panggilan jiwamu Ya, sebetulnya. panggilan jiwanya gitu loh. Makanya kenapa dari dulu tuh kayak sudah ngerasa kayak lelah gitu loh kalau, yang dikejar itu fisik tadi gitu loh. Terus sudah banyak pikiran-pikiran ngapain, apalagi, terus gimana caranya aku bisa bermanfaat. Jadi banyak banget pertanyaan yang ternyata sebenarnya itu sesuai dengan panggilan jiwa itu tadi. Jadi, bener yang Tika bilang, ini sedikit abstrak kalau, kitanya belum selesai dengan hal yang fisik tadi loh. Nek menurutku loh ya, nek menurutku, Karena ketika saya katakanlah aku malah nek tak pikir soal kontrak ini kalau aku baca lebih awal mungkin aku juga akan jadi another paper Nggak yang paham. nggak paham gitu loh. Tapi Ah, jadi kayak yang Tika bilang, divine timing personal itu beda-beda. Jadi kalau saat ini aku ketemu Tika in deep, kita bisa ngomongin soal kontrak, mungkin ya memang ini timingku saat ini. Timingnya. Ya, sehingga aku akhirnya, itu banyak banget di situ. Tapi ya itu tadi, sifatnya bukan yang taktikal ya. Jadi memang kayak, kenapa kok, secara itu tadilah secara, spiritual justru malah ini membuat aku makin, ya aku nggak mau bilang makin, apa ya istilahnya, makin alim, enggak, tapi makin memahami, oke berarti aku di sini tugasku ini yang sebenarnya itu adalah istilah itu, mungkin ini, apa ya nek ngomongnya Tik ya, mungkin ini memang fitrahnya itu memang begini gitu loh, dengan segala plus minusnya. Makanya kalau aku sering tanya ketika beberapa case, "Tapi kok terulang gini Tik?" Ya berarti kamu mesti yang ini Mbak, yang mesti kamu ini yang mbok rasa apa, Diberesin. yang diberesin ini pelajaranmu, yang kurikulummu yang belum selesai ini mesti mbok beresin. Terus balik lagi case, "Sudah, tapi kok begini ya?" Itu kayaknya proses ini nih nggak begitu baca langsung jeder, enggak. Masih diolahnya itu masih panjang along the way gitu ya. Iya, nggak Gitu ada sih. petunjuk teknisnya gitu. Nggak Ini ada. kayak lebih ke arah apa ya? Apa sih Mbak nyebutnya? Bukan petunjuk teknis, dia garis-garis besar haluan negara asing. Belum ya diturun Allah, lama banget aku nggak denger itu guys. GBHN, belum diturunkan jadi GBHN. undang-undang, belum diturunkan jadi peraturan presiden, belum diturunin jadi peraturan menteri PP gitu-gitu ya. kan. Jadi masih garis-garis besar haluan negara. Nah, nanti ya tergantung payung hukum yang lebih rendahnya lagi untuk mendetailkan bagaimana petunjuk teknisnya gitu akan lewat undang-undang nomor berapa,
Kepres nomor berapa, Permen nomor berapa. Nah, itu di situ. Tapi garis besarnya ada di situ. Nah, kenapa tadi Mbak Endang juga bilang divine timing itu karena kalau dibilang gini ya, ini bahasanya agak-agak new age itu, tapi nanti kita bahas bagian itu. Jadi ini kan sebenarnya kayak lifetime dokumen kalau aku bilang gitu. Ini kan merangkum kehidupan kita secara selama puluhan tahun ini tuh dalam mungkin beberapa halaman, 7 halaman gitu ya. Tapi ini adalah kalau misalkan kita baca nih pas kita umur 12 tahun, mungkin kita nggak ngerasa ada relevansinya gitu loh, karena perjalanan hidup kita mungkin sampai umur 80 tahun ini kan baru sekian persennya doang gitu loh, belum kelihatan ke depannya gimana. Mungkin aku juga waktu dulu kalau baca ini pas umur 23 tahun juga apa sih gitu kan. Apalagi yang di bagian spiritual gitu, yang pas udah nyampe di fase spiritual tuh yang apa sih Tik gitu kan. Ngomong apa sih gitu. Karena udah nyampe ya at least sekarang mungkin 50% dari kehidupan aku udah terlewati gitu. Jadi yang ke belakang kan lebih lihat kayak look back ya, yang di bagian fisikal lebih ke arah look back. Oh iya ya bener juga ya gitu. Terus yang bagian spiritual udah kelihatan nih arah-arahnya kemana, tapi ya belum tahu nanti ke depannya jadinya akan seperti apa juga belum tahu, karena kan hidupnya juga masih berjalan gitu kan. Apakah aku nanti berhasil nyampe ke soul destiny kalau dibilang ya si Mbak Endang tadi yang istilahnya ya itu, apakah aku bisa nyampe ke situ ya aku nggak tahu juga karena hidupnya masih berjalan. Mungkin nanti pas in my deathbed baru aku bisa tahu apakah aku sudah benar-benar align dengan soul contract ini atau belum, apakah emang soul contract ini terbukti 100% akurat atau gimana gitu kan. Karena ada bagian nanti juga, karena ya ini kan GBHN ya gitu. Banyak pengaruh free will dari manusia juga gitu loh, karena manusia kan diberkati dengan apa kebebasan untuk memilih gitu loh, dan namanya takdir gitu kan. Mungkin ada orang yang nanya, terus kalau soul contract gitu kan berarti hidup kita harus saklek seperti itu atau gimana? Nggak juga, who am I to say gitu, ketika Tuhan aja bisa mengubah takdir manusia gitu kan, bisa mengubah nasib manusia, who am I to say kayak soul contract nggak bisa berubah gitu kan. Karena ya balik lagi, free will-nya manusia mau seperti apa gitu. Tapi ya ketika ada free will kan tentu saja ada konsekuensi dari pilihan sadar yang dibuat oleh manusia gitu kan. Jadi itu sih gitu. Jadi ada free will juga dengan dengan segala macam konsekuensi dari pilihan itu gitu. Jadi apakah soul contract ini sangat binding dan mengikat? Ya enggak lah ya gitu kan. Mungkin turunannya nanti yang akan mengikat, kayak misalkan kalau kita melanggar undang-undang nomor sekian bisa dijatuhi pasal pidana lala gitu. Nah itu kan di turunannya nanti konsekuensinya apa gitu. Tapi di soul contract sendiri sih nggak ada yang gitu-gitu amat kok. Yang aku tahu justru kalau tadi Tika bilang free will itu tadi, justru apapun keputusan kita itu bisa membuat kita cepat mempelajari kurikulumnya atau malah belok ya Tik ya, menjauh dan kayak kita mengulang pola yang sama sehingga kurikulum yang harusnya maju sudah selesai tapi belum mulai karena kita mengulang di siklus itu terus pola itu kayak misalkan toxic relationship gitu ya. Kalau aku paling suka, mungkin ini yang tema paling populer. Kenapa sih aku kalau ketemu cowok selalu ketemunya yang cowok-cowok toxic gitu kan, yang nyebelin, narsis gitu. Mungkin pertama kita ngelihat oh ya kayak gini, tapi kita masih terus gitu kan mencoba kayak ya berhubungan sama laki-laki gitu, tapi terus datangnya seperti itu terus. Nah mungkin itu ada juga akhirnya kan ada titik di mana kita sebetulnya harus bercermin, ini yang salah sebenarnya cowoknya atau kitanya sih gitu. Mungkin ada kita sendiri tuh mungkin harus ngelihat dulu ke dalam diri kita, apakah kita itu sudah sadar dengan self love gitu kan, kita sudah bisa mencintai diri kita sendiri dengan baik dan bisa membuat boundaries yang sehat dalam hubungan atau belum gitu kan. Akhirnya kan seperti itu gitu. Jadi ketika ada pola berulang yang kayak
kita merasa ini tuh pola yang tidak baik, tidak sehat, tapi terus-terusan terjadi dalam hidup kita, mungkin itu saatnya kita berhenti dan lihat ke dalam diri kita, apa sih yang salah dengan diri kita kok kayak nggak selesai-selesai gitu loh, sama aja gitu pelajarannya gitu. Kok aku nggak belajar-belajar ya gitu. I see. Jadi bisa nggak dibilang gini, soul contract itu sebenarnya membantu kita lebih aware dengan life lesson yang harusnya kita pelajari. Ya Bisa. nggak sih? Karena kan sebenarnya kalau dalam sekian puluh tahun perjalanan hidupku tuh kan ada ya bukan di hidup kita kan pasti ada, oh aku tuh harus belajar ini toh gitu. Ya. Ada kan sebenarnya. Jadi Ya itu. iya kan? Ada kan? Mm-mm. Oh iya ya, ternyata memang nggak bisa kayak gitu. Oh emang Allah lagi, kalau aku kan Tuhanku lagi ngajarin aku, lagi minta aku belajar sabar misalnya, atau Sabar. aku lagi minta belajar buat saying no, atau as simple Mm-mm. as lagi minta aku belajar buat berani untuk keluar dari lingkungan yang udah nggak sehat Ya gitu sehat. kan. Mm-mm. Nah, Ya. Nah, sebenarnya kan sama kayak kita ngambil kasus KDRT misalnya. Mm-mm. Kita dari luar kita bisa bilang dengan gampang kenapa dia nggak keluar aja sih gitu kan. Tapi kan Mm-mm. sebenarnya for the person yang lagi mengalami itu kan dia buka juga lagi linglung, dia mungkin banyak reasoning, dia mungkin nggak berani or as simple as dia nggak aware juga if there is something that she can do or he can do gitu kan. Jadi In aku her bisa bilang power gitu sebenarnya ya iya maksudnya. kan. Jadi sebenarnya bisa jadi soul contract ini kalau dari pembicaraannya Mbak Tika sama Mbak Endang tadi adalah helping me untuk understand itu tadi mungkin pattern yang ada terjadi di hidupku dan membantu lebih gampang untuk melihat what should I learn, what should I do gitu kan. Mm-mm. For that to keep happening in my life gitu kan. Iya, iya. Jadi iya betul. Karena bagian pertama gitu yang aku bacain biasanya yang paling menarik itu adalah di bagian karmanya itu gitu. Karena ya tadi karma kan aku bilang seperti kurikulum ya gitu. Jadi apa sih gitu yang harus kita atasi dalam hidup kita tuh challenge-nya apa gitu, ujiannya apa gitu. Nah kalau ujiannya belum lurus kan ya remedial Jangan terus naik kan gitu kan, ngulang terus gitu. Nah dari situ kita mesti benar-benar. belajar gimana memutus pola itu. Jadi misalkan kita terus-terusan berada dalam hubungan yang apa toksik gitu kan, gimana caranya supaya kita nggak seperti itu ya, mungkin kita harus belajar mencintai diri kita sendiri dulu, nggak tergantung sama cinta dari Orang luar gitu lain. kan, terus Betul. apa terus gimana cara kita ngebangun boundaries untuk diri kita sendiri, seperti apa kita ingin dihormati sama orang lain, ingin diperlakukan sama orang lain gitu, sebelum kita mulai kayak ya udahlah cowok yang ini nggak baik, ganti coba sama cowok yang lain mungkin lebih baik, ternyata nggak baik juga, ganti lagi gitu kan, ternyata polanya tetap sama gitu, berarti mungkin ya kita yang harus belajar dulu gimana caranya kita mencintai diri kita sendiri gitu. Yang aku lesson learn dari sini itu sebenarnya gini, kadang kita itu nggak sadar bahwa apa namanya, jadi kita apapun yang terjadi dalam hidup kita itu seringkali kita kayak kalau itu nggak happy, tidak menyenangkan, itu kita blaming dunia, seluruh dunia. Seringkali kan kayak gitu ya. Padahal yang itu yang kita nggak sadarin adalah bahwa sebenarnya hampir 90% itu sebenarnya kontribusinya dari kita sendiri gitu loh. Termasuk decision kita sendiri gitu kan. Jadi kadang tuh even sampai saat ini misalkan aku masih sering ngerasa ada pola-pola yang masih sama gitu kan. Itu tuh karena aku sudah ngerti soal kontrak dan ngerti dalam arti soal kontrakku sendiri ya. Maksudnya kayak proses untuk ini kalau dalam kehidupan sehari-hari kok ini begini terus ya. Ini aku tuh apa sih? Tuhan ini lagi nyuruh aku belajar apa sih? Aku disuruh sabar. Aku tuh sabar. Kurang apa? Berarti kurang sabar. Soalnya tuh kayak gitu kan. Iya. Jadi kemarin tuh kalau kadang aku dalam posisi yang ini kok masih berulang ya. Kadang tuh suka ngobrol ya sama Tika. Kok ini gini ya?
apa lagi? Aku harus belajar apa lagi coba? Kan, tapi itu sesuatu yang kadang baru kita temukan ya sama diri kita sendiri gitu loh. Nggak, misalnya sama Tika itu cuman kayak mirroring aja ya. Tika itu mancing balik nol lagi gitu loh, membalikkan lagi itu ke aku sehingga aku akhirnya oh ternyata ini. Dan kadang ini sebenarnya hampir sama dengan human design. Jadi kalau kita nggak berani jujur, maksudnya menghadapi dan menerima apa yang terjadi ini secara jujur ke diri sendiri, itu ya akan bulat di situ aja sih kitanya gitu loh. Jadi ini lebih abstrak daripada human design, tapi sebenarnya secara teknisnya itu sama, bahwa ya itu tadi ketika kita mengalami dan menyadari awareness muncul nih, lo kok sama, lo kok berulang. Nah, ketika awareness ini muncul, berani nggak kita facing ini untuk iya ya, dan mencari jawabannya itu ternyata di kita sendiri kok, nggak di luar-luar. Karena yang bisa kita kontrol kan ya diri kita ya. Kita nggak bisa kontrol, oh Gardia sih, dia kudunya begini, nggak bisa. Yang bisa kita kontrol itu kitanya, yang Tika tadi bilang boundaries, seperti itu. Itu tuh salah satunya, itulah salah satu contohnya. Jadi sekarang berani nggak jujur sama diri kita sendiri, itu dulu gitu loh. Baru itu mungkin nanti akan menjawab, perlu nggak sih soal kontrak buat kita? Ya nggak sih? Perlu nggak sih aku pengen tahu HD-ku, jangan hanya FOMO. Oh, temenku sudah dibacain HD-nya, aku juga mau. Human design-ku gimana? Menurutku seperti itu sih. Jadi aku nggak ngerti sih. Jadi sebenarnya bukan nggak ngerti. Aku lagi berandai-andai. Jadi kan sebenarnya pasti berarti ada dong ya korelasi antara HD sama soul contract itu. Human design dan soul contract. Ada, karena kan bagaimanapun juga yang kita analisa kan objeknya sama ya, orang yang sama. Jadi dibaca dengan tool apapun ya harusnya hasilnya konsisten. Kalau hasilnya nggak konsisten ya tanda tanya gitu kan. Apakah bacanya betul atau kitanya sendiri belum jujur dengan diri kita gitu. Tapi kalau ditanya hubungannya apa ya, ada sedikit banyak ada hubungannya gitu. Kayak misalkan pastilah ya gitu ya. Iya, karena kan itu diri kita ya gitu loh. Kalau aku ada emang kalau di soul contract aku tuh tadi selain untuk jadi role model tentang authenticity buat orang lain, hidup aku tuh juga emang didesain untuk adventurous gitu kan, wanderer. Jadi dibilang kalau di situ ada satu kalimat yang menurut aku lucu sih, tapi jadi kehidupan pensiunan itu bukan buat aku. Jadi kamu jadi itu harusnya bekerja kaya. Kehidupan either nyonya-nyonya kaya, madam-madam kaya, atau bekerja bagaikan kuda. Enggak ya? Jadi gini, meskipun jadi madam-madam kaya, aku tuh nggak boleh statis, harus dinamis gitu. Jadi nggak boleh jadi madam-madam yang cuman ya udahlah gitu, doing nothing gitu kan. Tapi emang harus dipakai gitu loh, kreativitasnya apa itu harus dipakai gitu kan. Jadi nggak boleh diam, dan bahkan sampai disebut including kayak secara fisik itu nggak boleh statis di satu tempat. Jadi kayak tempat tinggal, kayak let's say aku tuh harus emang pindah-pindah, which is ya mungkin ya bisa dibilang lah gitu kan, pindah-pindah negara juga gitu. Di human design gitu kan, itu juga disebut emang kayak di bagian incarnation cross gitu. Yang mau tahu incarnation cross apa? Kontak Madam D. Kita unpack dulu human design-nya, tapi di dalam incarnation cross kan aku disebutnya right angle cross of the unexpected gitu. Nah, the unexpected tuh lebih ke arah emang hidup aku tuh harus banyak wow factor. Ya itu tadi, banyak hal-hal yang emang bikin hidup aku unexpected gitu, nggak boleh kayak trajektorinya tuh nggak boleh inline gitu loh, harusnya gitu. Menarik.
Nah, kalau ada yang nanya gini, gimana Mbak? Aku nggak tahu udah ada Jadi aku mendingan apa ya, Madam? Dia tahu HD dulu atau tahu soal kontrak dulu ya, gitu. Itu biasanya in this economy mana dulu nih? Yang Iya, diprioritaskan karena gitu. it's not an